Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Erwin Story. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Sorry banget guys, lama nggak bikin konten karena memang sibuk. Jadi selain bikin konten, aku juga freelance. Jadi ketika banyak kegiatan di luar tuh bikin waktu aku tuh jadi susah gitu bikin kontennya. Nah ini kebetulan aku kedatangan tamu dan eh, dia punya cerita horor. Ya kita sebut saja namanya Gembul ya. Katanya sih ceritanya ngeri ya. Ya udah yuk, nggak usah lama-lama lagi. Cari posisinya nyaman, rebahkan badan. Selamat mendengarkan. Halo Mas Gembul, Halo juga Mas Elin. gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh iya, Ya. Mas Gembul ini mau cerita apa ini? Katanya kok banyak sekali. banyak ya. Iya banyak. Oh, monggo boleh Oke. diceritakan. Aku mau cerita tentang keluargaku yang diusik dengan jin. Karena di rumahku itu katanya ya, kalau rumah satu itu ada satu dindingnya, rumah dua kalau dindingnya satu itu akan ada malapetaka gitu. Oh, itu yang istilahnya tusuk sate ya? Oh iya, tusuk Iya hati kan, itu. tusuk Ya sate. bener. Tapi kan keluargaku kan Islami banget ya, tidak meyakini itu. Nah, ternyata setelah bertahun-tahun tinggal di situ, ibuku itu sering sakit. Sakitnya itu tidak wajar, mulai dari dia itu vertigo, ngigau, malahnya itu tidak stabil gitu. Kan aku sebagai anak kesehatan juga kan tidak mempercayai seperti itu kan. Nah, saya kebawalah ke psikolog. Ternyata di psikolog aman-aman aja. Oh, Nah, gitu. terus jadi dari segi medis itu Nggak ada kelihatannya juga gitu kan. Nah, lalu aku kan guru ngajiku kan mengajari aku untuk ruqyah kan. Nah, aku ikut ruqyah. Setelah itu aku ruqyah lah rumahku gitu. Ternyata kan Pak Deku kan alumni tentara kan, Iya. veteran kan. Kalau zaman dulu kan masih meyakini itu ageman gitu loh. Nah, ternyata usut punya usut dari Pak Deku ternyata gitu. Berarti itu semacam kiriman gitu. Enggak, seperti memang, gini. pegangan. Ya, jadi gini. Jadi itu pegangan dari Pak Deku. Pak Deku kan tentara gitu kan. Nah, pegangan lalu dia itu sudah tidak merumat kan, bahasa Jawanya itu merumat gitu loh. Tidak dirawat gitu, maksudnya dia punya semacam pusaka pegangan tapi nggak gitu. pernah dirawat gitu. Enggak. Nah, lalu setelah bertahun-tahun kan pusakanya itu kan nggak pernah dirawat kan Kak. Nah, lalu ternyata pusakanya itu mau minta seperti tuan baru gitu loh. Iya. Dan ternyata itu tertarik sama ibuku gitu, kata ustadku. Nah, yang aku takutin itu kan, aku kan sering di kalau bahasa Jawanya kan rep-repan. Rep-repan Itu mimpi loh, seperti kenyataan gitu loh. Iya. Nah, aku kan sering sekali toh. Nah, setelah itu kan aku sering lihat hal-hal yang tidak manusiawi menurutku. Seperti maksudnya, ada putih-putih di rumah, ada kelibatan putih gitu. Nah, setelah itu kan aku mempelajari dari guruku gitu. Nah, ternyata di rumah itu ada pusat seperti dimensi lain. Portal gitu ya, semacam portal gitu. Kemungkinan itu kan dari agemannya Pak Deku yang tentara gitu. Nah, dari itu aku mulai mempelajari mistis. Ternyata juga gak asik juga sih. Kok gak asik ya? Gak asik gimana maksudnya itu? Asiknya itu bisa buat pelajaran. Ternyata di dunia ini tidak hanya manusia gitu loh. Nah, kalau asiknya, kalau nggak asiknya, nah itu
kalau ada semacam kesurupan atau apa itu badan itu nggak enak, seperti mau muntah, mau mual, padahal itu tidak ada apa-apa gitu loh. Oh gitu. Tak asiknya itu gitu. Pernah nggak melihat gitu wujudnya apa gitu? Kalau lihat sempurna belum ya. Belum ya. Karena aku juga nggak mau itu. Mau lihat sempurna juga nggak mau, karena kan setan-setan di Indonesia kan ya tahu sendiri kan disabel semua. Nah, kalau lihat sekilas seperti lebatan putih, sosok besar hitam bermata merah, itu sering ya? Di rumah ya sering. Karena kan ya juga kata ustadku yang ngajarin tentang ruqyah itu kan ada portalnya juga kan. Mau gitu, nutup gitu. juga kan nggak bisa, itu kan sudah ditanam sama Pak Diku juga. Gitu. Nah, kalau mau yang asli itu kan bisa ditutup ya, tergantung imannya yang punya rumah toh. Iya, betul. Kok malah banyak taunya juga. Nah, ya gitu. Gak apa-apa, emang orang Jawa gitu. Ya kan mau tutup juga kan ya bisa katanya, tapi kan butuh kalau dari agama Islam itu kan apa ya, itu loh apa, tirakat. Tirakat ya betul. Tirakat gitu katanya ya. Setelah 2 tahun ditirakatin sama ayahku, ternyata bisa ditutup. Ternyata ibuku sehat, rumahnya kayaknya sudah sejuk. Kan dulu sebelum itu di ruqyah itu kan kayak tertutup gitu, kayak hawanya nggak enak gitu. Gitu ya. Tapi sekarang udah tenang kan, sekarang udah aman kan? Udah aman, sudah aman. Tapi masih nggak sering ada kelebatan atau apa-apa gitu? Itu ada, tapi kan tidak di rumah. Itu di lantai 2-nya. Lantai 2. Jadi jadi rumahnya itu posisinya 2 lantai. Iya, gitu. 2 lantai. Yang kan itu kan rumahnya panjang. Satunya itu 2 lantai itu separuh rumah. Di atasnya itu masih ada terlihat kelebatan. Tapi kan aku kan gini, kalau mau hidup barengan nggak apa-apa. Sepenting jangan mengganggu keluargaku. Iya betul. Toh juga kan dalam Quran kan sudah dijelaskan kan kalau di dunia ini kan ada jin juga. Iya. Nah, aku meyakini itu aja deh. Daripada ribet-ribet toh Kak. Iya betul sekali. Jadi itu, tapi selama ini rumah yang lantai 2 itu sering dihuni atau cuman buat apa gitu? Sering dihuni. Itu buat tidur kamar. Buat tidur kamu. Kalau aku pernah tidur ini. Pernah aku tidur itu kayak ada yang batirin gitu. Nemenin tidur. Nah, nemenin tidur itu kayak hangat, besar tubuhnya itu. Kayak apa ya? Kayak berbulu lebat gitu loh. Kalau divisualkan mungkin gendruwo ya di situ ya. Kayak gendruwo, tapi semacam bukan gendruwo gitu loh. Tapi badanku nggak bisa gerak. Nah, itu sampai berapa itu cuma bisa sumpah bisa melihat gitu loh. Mungkin kayak ini ya, kayak apa, tindian gitu ya. Nah, kalau orang Jawa itu tindian. Tindian ya. Tapi ini enggak. Ini ada visualnya itu ada kelihatan. Gitu loh, kelihatan. Wah, ngeri ini coy. Beneran ini. Kalau aku kan enggak percaya. Jadinya kan aku gimana ya, enggak takut gitu loh. Nah, jadi kamarku itu di atas gara-gara itu tidak ada yang mau tidur di situ. Karena pada takut ya. Pada takut. Ya gimana tidurnya gitu gituan. Tapi kamu nggak ngerasa takut atau gimana? Karena gitu, udah sendiri karena udah biasa. Karena kan dari kecil kan dari ayahku kan udah kebiasain aku untuk ziarah kubur pada malam hari. Nah, jadinya udah kebiasaan. Ya. Jadi ketika ada rasa perinding atau udah biasa lah gitu kan. Udah biasa. Wah, biasa. Nah, kalau lihat-lihat juga sudah biasa, tapi kan kalau orang lain kan mungkin ya Kak, kan setiap individu orang lain kan beda-beda kan. Nah, gitu. Nah, aku pernah lagi nih, kan aku mondok itu kan. Nah, mondok di pondok pesantren ya mungkin adalah mungkin adalah di daerah sinilah gitu. Di daerah sini juga. Nah, aku pernah itu mondok tidur. Nah, tidurku itu kan di aula atas 2.
Lah, aku bangun-bangun itu di atas di aula 1. Kok bisa dipindah gitu? Iya, nggak tahu juga. Itu nggak kerasa dilihat di CCTV tuh aku Jalan. kayak nggak melayang. Melayang. Heeh. Gila. Serius itu melayang? Melayang. Nah, Ngeri ya? itu kan aku juga Ini aku ada nggak itu filenya? Itu ada nggak filenya? nggak tahu kan, CCTV? itu kan di pondok. Oh. Itu kan juga kan nek mau dipublikasikan kan ya harus izin ya. izin juga. iya. Itu kan Bisa masalah menyangkut. pondok juga kan. Iya betul. Nah, itu aku pertama kali itu pondok itu gituan itu, wow, uji coba-nya sangat wow. Jadi melayang, bener-bener melayang gitu. Kayak apa? Kayak orang ditarik itu Ah, sat gitu sampai bawah. ih, Tapi nggak kerasa. ngeri ya. Padahal itu kan tangga tuh. Itu bener-bener kelihatan dari Iya. CCTV itu kelihatan. Kayak ada yang Keren melayang gitu. ini. Tapi kan yang paling aku apa ya? Kagum itu kenapa kok nggak kerasa gitu loh. Nah, bisa ya. Gak bisa ya? Apa mungkin jinnya itu apa ya? Jinnya itu pengen eksis gitu. Bisa juga. Cuman Iya. kan terkadang mereka itu pengen menunjukin kalau mereka itu ada gitu. Iya, Cuman kan juga. caranya itu beda-beda gitu Iya. kan. Bahkan aku juga dulu pernah dengar cerita ya, Gimana? kayak orang tidur di masjid tiba-tiba dipindah kemana gitu. Ya Iya. mungkin prosesnya seperti itu mungkin ya. Ya kemungkinan. Mungkin ya. Tapi yang aku rasakannya itu kayak itu apa tiba-tiba itu udah di lantai aula 1. Hah? Dari aula 2 kan lantai 2 kan. Ah. Nah, itu kayak terbang gitu, kayak di situ kayak terbang tuh gitu. Heeh. Nah, tapi yang aku kagum itu nggak kerasa gitu Nggak loh. kerasa? Iya. Gila, bisa ya. Iya. Kalau ada sih, ini ada orang yang memang kayak mimpi tapi tiba-tiba dia itu suka jalan tuh memang ada gitu. Iya. Tapi kan kalau itu kan udah jelas-jelas kelihatan di CCTV ya. Ada Iya, ya? Lo ada. kamu terbang ya di situ? Oh iya. Gila, ini itu- aneh ini sumpah. Lah semenjak itu nggak ada yang berani tidur di lantai Nggak ada. 2, nggak ada. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh. Sampai ditutup pondoknya. Sekarang udah tutup pondoknya. Lantai 2-nya masih. Lantai 2-nya. Oh. Yang Berarti nek nggak pondoknya masih beroperasi sampai sekarang. sampai sekarang. Oh. Tapi ya udah ditutup lantai 2-nya. Mungkin banyak kejadian-kejadian setelah aku kan aku juga nggak tahu toh. Selama aku mondok itu kan 3 tahun toh. Setelah Iya. 3 tahun itu kan nggak tahu kejadian lagi Oh iya. atau tidak toh. Udah lama berarti kejadian Udah itu lama, ya? udah 7 tahunan lah Hmm. ke belakang. Mungkin gini ya, mungkin ya. Kamu menyalahi aturan atau mereka merasa terganggu dengan adanya kamu di situ gitu. Akhirnya mereka ini orang udah pindah aja pindah gitu. Mungkin gitu ya. Ya, mungkin. Jinnya di situ mungkin gitu ya, Mungkin, merasa tapi- terganggu dengan kamu gitu. Tapi nek kalau menyalahi aturan enggak sih. Enggak Cuma ya? itu kan emang aula bebas buat tidur atau buat Oh. belajar kan terserah. Tapi sebelumnya pernah ada nggak yang tidur di situ terus kejadian seperti itu? Pernah nggak? Oh, nek kalau itu ada itu 2 tahun ke belakang. Oh, memang Tapi kan, pernah ya? nah, Memang tapi pernah, kan jadi enggak bukan enggak cuman- semestrim aku yang ngalamin gitu. Nggak cuma kamu gitu yang ngalami. Berarti memang lokasinya kemungkinan ya, kemungkinan, memang kemungkinan. tempatnya ya. Tempatnya. Bukan masalah kamu disukai nggak disukai di situ gitu. Cuman memang tempatnya yang agak jahil gitu aja ya, katakanlah tanda kutip Iya. reseh. Ya gitulah Kak. Tapi aku yang salutnya itu kenapa kok apa semestrim itu loh ngerjain aku loh semestrim itu. Padahal yang dulu itu enggak, cuma itu diisengin. Diisengin Kayak apa dibuka bajunya, dibuka Pernah ada yang kayak gitu? dibuka bajuin gitu kan. Enggak mainstream banget itu kan. Nah, kalau aku kan dipindahin. Iya yo, ngeri yo. Mainstreamnya itu kan gitu. Mungkin gini ya, kalau semacam makhluk-makhluk itu kan mereka bisa melihat aura kita, bisa melihat, maksudnya apa ya, kita punya apalah gitu kan. Mungkin mereka nggak suka gitu kamu, oh ternyata ini kok auranya nggak cocok dengan kita, nggak cocok di ini, terus Kemungkinan mereka juga ya Kak. jadi mereka ngerasa udah pindah aja lah gitu kan mungkin. Ya mungkin ya Kak, kan juga dulu aku kan suka ziarah kubur kan sering banget itu. Ya kemungkinan dari leluhur atau gimana gitu kan Kak. Saya kan juga nggak tahu toh, kan itu kan pas posisi juga dulu kan belum seperti sekarang kan. Kalau sekarang kan bisa mengontrol, maksudnya kan udah bisa ngontrol itu ya. Kalau dulu kan belum. Oh, Masih awam lah. masih
ini ya mudah banget mudah dirasukin, banget, mudah diganggu gitu kan. Heeh. Sekarang kan beratnya udah ada Biasa gitu. bentengnya, kita bisa batasin Iya. gitu. Oke, keren. Oke, berhubung durasi udah lumayan, jadi masih ada lagi nggak? Mau ceritain lagi? Besok aja ya kita episode selanjutnya. Kalau kalau ini rame kita lanjut lagi. Oke ya, kalau ini rame kita bakal lanjut lagi dan Oke. kita pastinya akan bawakan cerita yang lebih seru lagi. Oke. Dan mungkin nanti kita akan coba untuk explore ya. Oh iya. Tapi next nunggu waktu dan aku nggak bisa janji karena memang aku kerjaanku ini juga lagi banyak. Mungkin setelah ini kita bisa mencoba untuk explore, kita bikin konten podcast lah di tempat-tempat itu. Semoga terlaksana. Ya amin. Oke. Kalau ini Kak, ini ada tempat yang horor menurutku ya. Ada. Nanti kalau ada waktu kita di berdua sekitar kita, di sekitar masih sekitar masih kita, ada sekitar kita, sini. ya. Ya. Oke. Ya udah, sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya guys. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye bye.